Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Syafa'at tsaniyatu, syafaat yang kedua, Al-Khassatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih tentang syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atuhu fi ahli jannati an yadkhulul jannata. Itu syafaat beliau kepada para penduduk surga ketika ingin memasuki surga. Fa'awwalu man yastaftihu babal jannati huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama yang meminta pintu surga untuk dibuka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwalu man yadkhuluha, dan beliau juga orang pertama yang masuk ke dalam surga. Wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatuhu alaihi salatu wassalamu, dan umat yang paling pertama masuk surga dari seluruh umat manusia yang ada adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pertama masuk ke surga, dan umat beliau adalah umat pertama yang masuk surga. Nah, jadi syafaat yang kedua ini terjadi ketika para penduduk surga sampai di gerbang surga, di depan pintu surga. Ternyata mereka dapati pintu surga masih tertutup, belum dibuka. Hingga datang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada penjaga pintu surga untuk dibukakan pintunya. Nah, inilah syafaatnya. Jadi syafaat yang kedua ini adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para penduduk surga agar pintu surga dibuka. Dan ini khusus diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan oleh yang lain. Asy-syafa'atu tsalitsatu, syafaat yang ketiga, al-khassatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atuhu li ahli jannati bi an yarfa'allahu manazilahum wa darajatihim. Syafaat beliau bagi para penduduk surga ketika sudah masuk surga, sehingga Allah mengangkat kedudukan mereka di surga dan mengangkat derajat mereka di surga. Fayashfa'u fi unasin fi an yarfa'allahu darajatihim fil jannati. Nabi SAW memberikan syafaat kepada sebagian manusia agar Allah mengangkat derajat mereka di dalam surga. Fayarfa'uhumullahu bisyafa'atihi alaihi salatu wassalam. Maka Allah pun mengangkat derajat sebagian manusia dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini syafaat bagi orang yang sudah masuk surga. Kemudian karena syafaat Nabi, maka derajatnya ditinggikan, sehingga dia masuk ke surga yang lebih nikmat lagi, yang lebih atas lagi. Nah, maka sampai sini kita lihat dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Yang khusus dimiliki oleh beliau, tidak dimiliki oleh orang selain beliau. Yang pertama adalah syafaat Nabi kepada Abu Talib untuk meringankan azabnya Abu Talib. Yang kedua, syafaatul uzma. Yang ketiga, syafaat Nabi bagi para penduduk surga sebelum masuk surga sehingga pintu surga dibuka. Yang keempat, syafaat Nabi kepada penduduk surga yang sudah masuk surga agar diangkat derajat mereka, dimasukkan ke surga yang lebih tinggi. Adapun menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, syafaat yang nomor 3 ini, yaitu syafaat bagi penduduk surga yang sudah masuk surga sehingga diangkat derajat mereka, dimasukkan ke surga yang lebih tinggi, ini tidak khusus bagi Nabi. Ini juga dapat diberikan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti diberikan oleh malaikat pada orang-orang soleh, diberikan oleh orang-orang soleh kepada sesamanya, atau diberikan oleh
para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka di sini ada khilaf ulama. Kemudian asy-syafa'atur rabi'atu, syafaat yang keempat, wahya mushtarakatun. Ini syafaat yang mushtarakah, artinya syafaat yang tidak hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atu fi ahli kabairi minal mu'minina fi man istahaqqa dukhulan nari an la yadkhulaha. Yaitu syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya dia masih mukmin, belum sampai kafir. Dan dia mati dalam keadaan membawa dosa besar, belum sempat bertaubat. Yang mana mereka berhak untuk masuk ke neraka. Artinya seharusnya mereka masuk neraka. Namun karena syafaat, maka an la yadkhulaha. Akhirnya mereka tidak jadi masuk neraka. Syafaat bagi orang yang harusnya masuk neraka, sehingga akhirnya tidak jadi masuk neraka. Wa fi man dakhalaha an yakhruja minha. Dan juga syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka, sudah diazab di neraka, sehingga dia bisa keluar dari neraka. Syafaat bagi orang yang sudah diazab di neraka, yang mana seharusnya dia diazab lebih lama, namun karena syafaat, dia segera dikeluarkan dari neraka. Nah, ini dijadikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan menjadi satu kategori. Syafaat bagi orang yang belum masuk neraka, yang harusnya dia masuk neraka, sehingga tidak jadi masuk. Dengan syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka, sehingga segera dikeluarkan dari neraka. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau membedakan dua syafaat ini. Artinya dijadikan dua kategori yang berbeda. Sehingga kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, syafaat yang tidak khusus diberikan oleh Nabi SAW, artinya diberikan oleh selain Nabi juga, diberikan oleh para Nabi yang lain, diberikan oleh malaikat, diberikan oleh sesama orang soleh, diberikan oleh anak kecil yang mati dalam keadaan belum baligh. Itu ada 3. Yang pertama, syafaat bagi orang yang belum masuk neraka, yang mana dia seharusnya masuk neraka, namun karena syafaat, dia tidak jadi masuk neraka. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka, yang mana seharusnya dia lebih lama di neraka, namun karena syafaat, dia segera dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, syafaat bagi penghuni surga, yang sudah masuk surga, namun karena syafaat, dia diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga yang lebih tinggi, yang lebih nikmat. Ini 3 syafaat yang tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Sebagaimana yang pernah kita baca dalam pelajaran kitab At-Tanbihat Latifah Syarah Aqidah Wasithiyah. Bagi yang sudah pernah belajar bisa nanti dicek kembali, dirujuk kembali kepada kitab tersebut. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Hadhihi hiya mahattul khilafi bainal firaqi." Masalah syafaat inilah yang menjadi titik perselisihan di antara firqah-firqah. Fal-Jahmiyatu wal Khawariju wa adrabuhum ankaruha. Orang Jahmiyah, orang Khawarij dan yang semisal dengan mereka semua mengingkari adanya syafaat. Mereka semua mengingkari adanya syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka atau bagi orang yang sudah masuk neraka. Artinya mereka mengingkari syafaat yang nomor 4 ini. Wa qalu, mereka mengatakan, man dakhala an-nara la yakhruju minha. Siapa yang masuk neraka, maka tidak mungkin bisa keluar darinya. Wa ahlus sunnati wal jamaati athbatuha kama ja'at wa taqaduha. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan adanya syafaat ini sebagaimana ada dalam dalil-dalil, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, dan mereka meyakininya. Wa yajibu 'alal muslimi an ya'taqidaha wa yu'mina biha. Dan wajib bagi setiap muslim untuk meyakini adanya dan wajib untuk mengimaninya. Wa an yas'alallaha an yushaffi'a fihi nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam li'annahu bihajatin ilaiha. Dan hendaknya setiap muslim berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat beliau kepadanya, kepada kita. Karena kita setiap muslim sangat-sangat membutuhkan syafaat tersebut. Jadi mintanya kepada Allah. An yas'alallah.
Minta kepada Allah syafaat Nabi Muhammad SAW, bukan minta kepada Nabi. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendapatkan syafaat Nabimu. Seperti itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu syafaat Nabimu. Seperti itu. Syafaatul khamisatu, syafaat yang kelima, wahia khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syafaat yang juga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia syafaatuhu fi ammihi Abi Talibin. Itu syafaat beliau kepada pamannya yaitu Abu Talib. Wa Abu Talibin mata ala syirki wa ala dini Abdul Muttalib al-musyriki. Dan Abu Talib itu mati di atas kesyirikan. Ia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, ayahnya. Yang mana Abdul Muttalib adalah seorang musyrik. Qala huwa ala millati Abdul Muttalibi wa mata ala dhalika. Nabi mengatakan bahwasanya Abu Talib hidup di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa mata ala dhalika, dan dia juga mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Artinya tidak masuk Islam. Fasara min ahlin nari al-khalidina fiha. Maka Abu Talib termasuk penghuni neraka dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Walakin Allah azza wa jalla yushaffi'u rasulahu alaihi salatu wassalamu fi takhfifil adzabi anhu. Namun Allah azza wa jalla memberikan izin kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat kepada pamannya sehingga diringankan azab Abu Talib. Fayakunu fi dahdahin min narin. Sehingga Abu Talib berada di neraka yang paling dangkal. Artinya neraka yang paling tinggi. Karena neraka itu dalam. Semakin bawah, semakin ngeri, semakin pedih azabnya. Semakin atas, semakin tinggi, semakin dangkal, semakin ringan azabnya. Dan Abu Talib ada pada neraka yang paling ringan azabnya. Namun, ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban. Abu Talib memandang nanti di neraka bahwasanya tidak ada orang yang lebih pedih lagi melainkan dia azabnya. Ma'annahu ahwanu ahlin nari azaban. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi walaupun Abu Talib berada pada neraka yang paling dangkal, mendapatkan azab yang paling ringan di neraka, namun tetap saja dia merasakan dialah orang yang paling sengsara di neraka. Orang yang paling keras azabnya. Lalu bagaimana lagi dengan penghuni neraka selain Abu Talib? Dan seluruh penghuni neraka merasakan demikian. Seluruh penghuni neraka merasakan dialah yang paling sengsara. Dialah yang paling merasakan azab yang paling pedih. Sebaliknya, seluruh penghuni surga, setiap mereka merasakan bahwasanya merekalah yang mendapatkan nikmat yang paling nikmat, yang paling maksimal. Sehingga tidak ada rasa kecemburuan di antara para penghuni surga. Karena semuanya merasakan dialah yang paling nikmat. Wasyafa'atu fi ahli kabairi mushtarakatun. Adapun syafaat yang diberikan kepada pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka ini syafaat yang mushtarakah. Fal malaikatu yashfa'una. Malaikat bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Wal anbiya'u yashfa'una. Para nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Wal awliya'u was-salihuna yashfa'una. Para wali-wali Allah dan juga orang-orang saleh juga bisa memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar. Wal afratu yashfa'una li abaihim. Dan anak-anak kecil yang meninggal ketika belum baligh juga bisa memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Tentunya dengan memenuhi dua syarat syafaat yang sudah kita baca. Itu setelah Allah izinkan dan kepada orang-orang yang Allah ridhoi perkataannya dan perbuatannya. Bagaimana cara mendapatkan syafaatnya Nabi? Jawabannya, jadilah pengikut Nabi yang sejati. Ikutilah sunnah Nabi. Bagaimana cara mendapatkan syafaat dari para malaikat? Jawabannya, lakukan amalan-amalan soleh. Karena para malaikat melihat para hamba yang melakukan amalan soleh. Mereka menjadi saksi. Dan mereka akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang melakukan amalan soleh. Yang disaksikan oleh para malaikat. Bagaimana mendapatkan syafaat dari orang soleh dan para wali-wali Allah?
Jawabannya dengan cara memperbanyak teman-teman yang soleh dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti para ulama, para ustadz, para ahli ibadah, teman-teman yang baik, teman-teman yang menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, teman-teman yang mengajak kepada jalan petunjuk, yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Perbanyak teman-teman demikian. Karena teman-teman seperti ini akan memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.